Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya semangat menjalani aktivitasnya pada sore hari ini. Dan tentunya kita kembali bertemu dalam program Bincang Kampus bersama saya Fiorena Jiretno, edisi Jumat 23 September 2022. Dan kali ini kita akan banyak membahas tentang anak muda, bahasa, dan juga generasi muda. Nah, seperti yang kita ketahui secara historis bahwa bahasa merupakan salah satu wujud pemersatu bangsa, dan juga bahasa merupakan kebudayaan yang masih perlu kita lestarikan. Nah, untuk itu saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Muhammad Irsyad Yunus, dan merupakan salah satu duta bahasa terbaik 3 se-Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2022, dan masih menjadi mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa. Halo Irsyad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, bagaimana kabarnya Irsyad? Alhamdulillah sangat baik. Iya, tentunya semangat ya untuk mengikuti program hari ini. Iya. Irsyad sendiri kesibukannya apa saja? Kesibukannya saya saat ini tentu sebagai mahasiswa aktif di jurusan psikologi Universitas Negeri Makassar. Selain itu, saya juga ikut dalam beberapa komunitas dan organisasi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan komunitas seperti apa saja yang Irsyad ikuti selama ini? Oke, selama ini ada deretan beberapa sih organisasi yang saya ikuti. Saya salah satu demisioner ketua umum untuk Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Kampus 5 UNM Parepare tahun kemarin. Dan saya juga aktif di komunitas Science Institution Fakultas Psikologi yang ada di Makassar. Saya juga aktif di kegiatan platform saya sendiri yang saya buat, yakni itu Sobat Psi namanya. Dan ada juga beberapa kegiatan yang di luar kampus yang saya ikuti seperti organisasi daerah, IPMI Sidrat Bakorda Parepare, serta ada pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Wah, banyak sekali ya kegiatannya, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Tapi yang menarik ini untuk dipertanyakan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, sebenarnya Sobat Psi itu apa sih? Kayaknya tertarik untuk pemirsa Tribuners tahu nih. Baik, Sobat Psi itu adalah salah satu platform digital yang saya dirikan di saat pandemi tahun 2020. Karena saya bingung apa yang saya mau lakukan ini di tengah aktivitas rutinitas, mungkin hanya sebatas ikut kuliah saja lewat via Zoom gitu kan. Nah, saya berpikir untuk membuat sebuah komunitas atau platform Sobat Psi namanya. Itu membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan studi, karena kata sobatnya itu kalau kita menghilangkan obat, itu adalah gelar impian saya, yakni Psi gitu kan. Jadi Sobat Psi. Nah, namun platform Sobat Psi ini dia fokusnya ke bidang akademik. Jadi saya semacam mengumpulkan adik-adik mahasiswa baru, kemudian saya mengundang beberapa kakak-kakak tingkat yang bisa sharing ilmu mata kuliah tertentu kepada adik-adik mahasiswa baru, sehingga proses pembelajaran juga tidak fokus pada dalam kelas saja, ada sharing sessionnya bersama kakak-kakaknya, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya wadah ini sebagai wadah buat adik-adik, terutama anak psikologi, untuk mencari informasi di luar dari ruang kelas, kelas, betul, Kak. Begitu ya. Terus alasannya untuk mendirikan Sobat Psi ini selain karena mungkin mencari kesibukan, itu apa saja? Saya ingin membuat sebuah wadah memang dalam mata kuliah pengembangan diri dan karir saya, karena kami di psikologi kami punya mata kuliah itu. Saya telah berencana 5 tahun ke depan saya akan mendirikan sebuah lembaga biro psikologi yang tentunya dari masa mahasiswa inilah yang saya akan buat, namanya Sobat Psi gitu kan. Nah, mungkin pada saat sekarang ini kita fokusnya ke pengembangan diri sesama mahasiswa, karena status kami pun juga masih mahasiswa. Dan memang Sobat Psi ini platform yang
dibutuhkan oleh Iya, mahasiswa betul sekali. karena mahasiswa itu kadang butuh waktu untuk mempersiapkan pada mata kuliah tertentu. Iya. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang dianggap sulit Mm-mm. sehingga platform Sobat Psi bisa memfasilitasi untuk sharing bersama kakak tingkat yang sudah berpengalaman dalam mata kuliah itu sebelum mahasiswa barunya itu masuk ke dalam ruang kelas. Oh Betul. iya. Jadi yang saya tangkap di sini Sobat Psi ini dia merupakan platform berarti bukan hanya secara langsung berarti bisa juga dikenali melalui platform sosial media mungkin. Iya, betul. Mungkin bisa dikenalkan kepada Tribuners untuk lebih lanjutnya seperti apa konten-kontennya. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana Sobat Psi, silahkan dicek-cek di Instagramnya @sobat_psi itu aja. Dan di sana sudah ada beberapa dokumentasi kegiatan dari Sobat Psi itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Jadi selain sibuk menjadi mahasiswa aktif, Iya. tentunya juga sibuk untuk mewakili sebagai duta bahasa gitu ya. Iya, betul, Kak. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan, Irsyad bisa jelaskan bahwa duta bahasa sendiri itu seperti apa, seperti apa, dan kinerja dan tugasnya itu apa saja. Baik. Jadi Duta Bahasa itu memang salah satu event yang saya sudah nantikan sejak tahun 2020. Cuman baru memberanikan diri di tahun 2022. Jadi 2 tahun dari 2020 hingga 2021 itu jadi persiapan diri saya untuk mengikuti event ini. Karena saya menilai bahwa Duta Bahasa itu salah satu event yang pesertanya itu betul-betul mengembangkan diri ya sesuai dengan potensi public speaking dan tentu fokus ke bahasaan gitu kan. Nah, selain itu juga tugas dari Duta Bahasa, kita sebagai perpanjangan tangan dari Balai Bahasa itu sendiri. Balai Bahasa dalam melakukan atau melaksanakan program kerjanya, kita sebagai Duta Bahasa pun ikut andil dalam mensukseskan setiap program kerja yang dilakukan. Oh, menjadi representatif ya, Ya, dari betul. Balai Bahasa itu sendiri. Iya, Kak. Nah, sebenarnya Vio penasaran nih, sebelum memutuskan untuk mengikuti ajang pencarian Duta Bahasa ini, Irsyad sendiri itu mempersiapkan diri untuk ikut duta apa gitu selain Duta Bahasa. Mungkin ada yang bisa memotivasi Tribuners lainnya untuk lebih produktif. Ya, baik. Tadi kembali di awal saya katakan kan di psikologi kami punya mata kuliah pengembangan diri dan karir. Dan kami pernah melakukan mata kuliah itu dan dari sanalah kami mengidentifikasi apa-apa sih yang perlu saya butuhkan dalam diri saya untuk mengembangkan diri saya. Nah, event yang pertama kali saya coba adalah Duta Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Wow. Ya, alhamdulillah kemarin event pertama saya dan dapat juara ya, kemarin jadi runner up 1 untuk putra Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Kemudian kembali untuk melanjutkan tugas sebagai Duta Lingkungan selama 1 tahun karena aturannya yaitu selama jadi pengurus kita nggak boleh ikut event yang lain, pemilihan, jadi kita fokus ke penyelesaian tanggung jawab dulu. Nah, setelah Duta Lingkungan Hidup berakhir tahun 2020, saya memberanikan diri untuk kembali melihat bagaimana Duta Bahasa, karena dari banyaknya event yang saya ikuti, saya memilih-milih beberapa event yang memang bisa membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Saya menilai Duta Bahasa itu penting, selain dari fokus kebahasaan saya belajar, public speaking pun juga kami diajar di Duta Bahasa. Nah, alhamdulillah baru-baru kemarin saya terpilih juga sebagai Duta Damai Sulawesi Selatan. Ini Duta Damai fokus ke bagaimana menyebarkan isu-isu konten-konten yang positif untuk mengembangkan generasi agar anti terhadap sifat radikalisme, terorisme, seperti itu. Oh, jadi sebelum menjadi Duta Bahasa, sudah ada 2 duta yang diikuti oleh Irsyad, yaitu Duta Lingkungan dan juga Duta Damai. Nah, Duta Lingkungan dan Duta Damai ini di program kerjanya itu seperti apa?
Oke. Kalau dibandingkan dengan duta bahasa kan tentunya lebih kompleks kali Iya, ya. betul. Ya mungkin bisa dijelaskan. Kalau di duta lingkungan, karena memang saya tipikalnya senang dengan kegiatan kemanusiaan, saya juga aktif sebagai relawan di salah satu komunitas pegiat literasi yang ada di Sulawesi Selatan, namanya Rumah Belajar Cinta Damai yang terletak di Kota Parepare. Di sana itu kita membina anak jalanan untuk mengajarkan literasi. Jadi baku nyambung kan, combine dengan lingkungan, meskipun bahasa ya semua masuk karena itu sudah diatur sejak awal. Duta lingkungan, saya belajar terkait lingkungan ya, bagaimana melakukan program kerja terhadap peduli lingkungan, seperti yang baru-baru ini adalah WCD kan yang baru-baru ini. Nah, itu salah satu bentuk partisipasi sebagai duta lingkungan. Bagaimana mensosialisasikan perilaku yang ramah dan cinta terhadap alam gitu. Seperti itu. Oh iya, jadi memang Irsyad ini sudah punya jiwa-jiwa untuk mengeksplor lebih kemampuan dirinya sejak dulu ya. Mungkin itu kita kembali lagi ke tema kita hari ini, yaitu duta bahasa. Nah, sebelumnya tadi kan sudah bertanya bahwa pandangan Irsyad itu mengenai duta bahasa itu seperti apa. Nah, kita pasti penasaran nih, Irsyad mau jadi duta bahasa itu karena alasan apa? Apa yang melatar belakangi Irsyad untuk terjun ke duta bahasa itu? Iya, baik. Tadi yang pertama adalah saya memiliki semangat untuk belajar dan untuk mengembangkan potensi diri saya. Yang kedua, saya melihat bahwa permasalahan bahasa yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa kalau orang menilai itu normal ya, karena hampir semua orang itu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa gaul, internasional, seperti RP sudah disingkat jadi huruf K. Itu sebenarnya yang membuat saya, kalau begini terus bahasa Indonesia pun akan punah. Bahasa daerah pun sampai saat ini masih dalam proses tahap revitalisasi oleh Balai Bahasa supaya bahasa daerah di Sulawesi Selatan itu tetap bisa bertahan. Contohnya saja bahasa dari kata tabe itu sudah kita sulit untuk menjumpai di lingkungan kita karena beberapa orang sudah tidak mensosialisasikan, tidak membimbing anaknya, keluarganya dalam mempopulerkan kata tabe itu. Jadi untuk sobat yang menyaksikan kegiatan ini, mari kita sama-sama mempopulerkan kembali kata bahasa daerah kita, yakni budaya tabe. Bagaimana kata tabe itu berarti permisi, sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang kita lewati. Nah, permasalahan seperti itulah yang membuat saya memang lantas dan saya harus bisa untuk masuk dalam kategori duta bahasa. Seperti itu. Jadi memang awalnya dari semangat, kemudian melihat bagaimana fenomena yang ada, yaitu penggunaan, salah satunya maksudnya penggunaan kata tabe yang sudah jarang digunakan ya. Untuk itu selanjutnya kita akan menanyakan lagi tugas-tugas. Kan tadi saya dengar Irsyad bilang merevitalisasi bahasa-bahasa yang ada, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan tentunya tetap mempelajari bahasa asing kan? Ya, jadi tugas pokoknya kan itu. Mungkin tugas-tugas yang lainnya yang bisa dipaparkan seperti apa, Irsyad? Oke, tugas-tugasnya yang lain itu kita sebagai duta bahasa, kita lebih fokus bagaimana mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang tentunya yang baik dan benar di kalangan milenial pastinya. Karena kan kadang itu beberapa milenial sih kalau ngeposting sesuatu kalimat itu mohon maaf, bahasanya amburadul kan. Saya pun demikian, tapi kita harus melalui proses pembelajaran. Jadi masa kita harus gini terus kan? Jadi, sementara kita harus pantas dan berbangga untuk senang dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena slogan dari Duta Bahasa itu ada Tridharma Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan tentunya kuasai bahasa asing. Selain itu juga, itu programnya, tujuannya dari Duta Bahasa, kemudian kita ikut andil dalam pelaksanaan program kerja dari Balai Bahasa itu sendiri. Ya, program kerja apa saja itu yang sudah dijalankan atau mungkin masih sedang berproses yang akan dilakukan oleh Irsyad? Untuk yang saya sendiri terlibat itu, insya Allah bulan depan Balai Bahasa akan melaksanakan program kerja ya, Festival Ibu
kemungkinan besar pun duta bahasa pasti akan dilibatkan. Meskipun di berbagai program kerja yang lain itu duta bahasa selalu dilibatkan. Contohnya saja sebelum saya jadi peserta duta bahasa, saya mewakili komunitas penggerak literasi saya, Rumah Belajar Cinta Damai di Provinsi Sulsel. Untuk mengikuti pelatihannya, saya jadi peserta, duta bahasa menjadi moderator, MC dalam setiap pemberian materi. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan Balai Bahasa, dia pasti melibatkan duta bahasa untuk belajar dan berpartisipasi dalam setiap hal. Kemarin terakhir program kerja dari Balai Bahasa itu Abdi Bahasa. Dia mengunjungi desa-desa pelosok di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, itu melibatkan duta bahasa juga dalam mensukseskan kegiatan itu. Oh ya, jadi tugas utama dari program kerja Abdi Bahasa itu secara spesifik mungkin bisa dijelaskan oleh Irsyad seperti apa? Abdi Bahasa. Ya, Abdi Bahasa itu dia yang turun untuk mensosialisasikan, untuk memberikan pengajaran, edukasi terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selain itu meningkatkan numerasinya bagi adik-adik tersebut karena sasarannya itu anak SD dan anak TK. Seperti itu. Berarti maksudnya ini pengajaran kepada mereka-mereka ini untuk lebih mencintai bahasa dengan cara mungkin membaca atau seperti mewarnai. Apa? Oh, mewarnai. Betul-betul kegiatannya ada gamesnya juga banyak. Iya. Jadi nggak monoton ya membaca terus. Nggak monoton juga mendengarkan ceramah terus, enggak. Berarti ada unsur-unsur seninya juga. Kan kalau mewarnai dan menggambar itu ada unsur seni, biar nggak bosan kali ya. Betul. Jadi kalau untuk Irsyad sendiri, kiat-kiat menjadi duta bahasa itu seperti apa? Selain mempersiapkan mungkin tadi seperti yang berulang kali Irsyad jelaskan bahwa 2 tahun lebih mempersiapkan diri, terlebih dahulu mengikuti duta lingkungan, duta damai. Itu kiat-kiat lainnya kayak apa sih? Kiat-kiat lainnya itu untuk bergabung di duta bahasa itu, yang pertama kita harus melawan rasa takut ya pasti. Betul. Karena melihat dari berbagai jenis event, wah duta bahasa ini persaingannya luar biasa ketat gitu kan. Memang memilih orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Saya berusaha untuk melawan rasa takut saya. Saya pun menyadari bahwa saya kurang dalam penggunaan bahasa asing, begitupun bahasa Indonesia. Tapi saya berpikir juga begini, ketika saya tidak mencoba, saya nggak bisa bercerita, saya nggak bisa merasakan ketika saya bergabung di sana. Makanya saya ikuti aja alurnya. Cukup 2 tahun ini menjadi bahan evaluasi saya, melihat peserta-pesertanya, oh ternyata begini toh persiapannya. Jadi saat itu saya berusaha untuk membulatkan niat dulu. Fix 2022 saya daftar. Saya harus memperhatikan sosial medianya. Kalau pendaftarannya sudah dibuka, langsung daftar gitu kan. Gitu ya? Betul. Dan alhamdulillah itu dibuka sejak bulan Maret 2022. Saya mengikuti dengan mengirim berkas administrasi dan salah satu persyaratannya adalah esai. Esainya itu adalah kita menceritakan krida, program kerja kita ketika kita terpilih jadi duta bahasa. Jadi seakan-akan kita membayangkan diri udah jadi duta bahasa. Menjadi duta bahasa melalui esai itu ya. Iya. Jadi esai itu program kerja apa yang sudah Irsyad catat itu di esainya? Kalau krida saya kemarin itu saya fokus ke pembinaan anak jalanan dalam meningkatkan literasinya. Dan alhamdulillah di bulan November kemarin itu kami duta bahasa sudah melakukan program kerja bekerja sama dengan komunitas pecinta anak jalanan di Kota Makassar. Iya, tepatnya di perbatasan Makassar Goa itu, yang di pinggir sungai besar tempatnya. Jumlah anaknya kemarin itu kami mengambil kurang lebih 30 anak jalanan di sana. Jadi kita bermain sambil belajar dalam 1 hari itu. Ya seperti itu. Tapi sebelumnya itu pasti ada riset dulu ya, bahwa anak jalanan seperti apa. Ya betul. Seperti itu ya, ada standar atau gimana? Iya, kita menyesuaikan kan dengan kebutuhannya mereka. Kita analisis kebutuhan, kita melakukan proses wawancara dulu dengan komunitas itu yang akan memfasilitasi kami. Ya seperti itu. Nah itu tadi esai kan, ya krida. Nah setelah itu
Keluar pengumuman Mhm. dan pengumumannya itu 25 besar dan yang 25 besar ini diberikan tugas tambahan yakni membuat konten video kreator yang menjelaskan terkait budaya. Namun uniknya itu kita harus menggunakan bahasa daerah masing-masing. Oh, ada tema khusus gitu Betul ya. sekali, harus Kak. menggunakan Iya. bahasa Bugis. Karena karena saya orang Bugis, Aha. jadi saya menggunakan bahasa Bugis pastinya. Iya. Isinya apa itu yang disampaikan? Oke, karena saya orang Sidrap, Iya. Sidenreng Rapang, salah satu budaya yang unik dan saya sering nonton itu adalah adat Mapadendang. Aha. Jadi itu yang saya jelaskan Ya, dalam kayaknya menarik durasi video saya yang kurang lebih 2 menit ya, yang ada di Instagram saya. Oh ya, nanti Iya, bisa disaksikan ya. silakan. Ya, saya menjelaskan secara bahasa Bugis terkait bagaimana itu budaya Mapadendang. Seperti apa sih Mapadendang itu? Itu dalam konten video itu. Menarik sih, mungkin bisa diulas sedikit. Soalnya saya tahu Mapadendang, tapi hanya lagu Lagu Mapadendang, iya. Memang nggak tahu ini secara lebih dalam Mapadendang itu sebenarnya seperti apa. Jadi mungkin bisa berbagi, Irsyad, sekalian saya juga bisa Baik, Kak mengetahui kan. Vio. Siap. Kemarin di video saya yang durasinya memang terbatas ya dari panitia. Saya menjelaskan terkait Mapadendang itu merupakan salah satu adat budaya yang ada di orang Bugis sebagai ungkapan bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Karena kan di Sidrap itu terkena lumbung padi, ya kan? Karena memang mayoritas orang yang ada di Sidrap itu pekerjaannya adalah petani. Iya. Nah, jadi itu Mapadendang sebagai ritual adat tradisi bentuk kesyukuran para petani setelah melakukan sesi mingala. Oh, mingala. Mingala bahasa Bugisnya, panen. Mingala itu panen. Iya, betul. Seperti itu yang saya jelaskan di video Mapadendang saya. Kemudian dari setelah video itu, wah, lolos nih. itu Bergejolak. iya Apa betul. ya? Semoga lulus ya, gitu cemas kan. gimana Iya, gitu. karena melihat peserta yang lain pun video-videonya unik. Ada yang menceritakan makanan khas Makassar, coto Makassar. Ada yang menceritakan terkait Museum Lagaligo. Banyak kan, dan konten-kontennya pun kreatif. Nah, itu saya berasa, wah, ini perasaannya campur aduk. Iya, gitu. campur aduk kan untuk menanti pengumuman. Nah, saat waktu pengumuman, alhamdulillah, nama saya ada di urutan ke-9 dari 12 peserta. Lumayan ya. Alhamdulillah. Bangga juga, dan sejak nama saya masuk di kategori finalis Duta Bahasa Sulsel, saya memang langsung berfokus, saya nggak mengejar juaranya. Saya menjadi bagian keluarga di Duta Bahasa itu, saya sudah alhamdulillah sekali. Sudah sangat membanggakan. Membanggakan, gitu ya? Betul sekali. Paling tidak ada nama gitu. Iya, ada nama, dan kita punya kegiatan lagi. Iya, betul. Sosialisasi. Soalnya ini kan Irsyad emang dari awal senangnya, dari tadi penjelasannya senang berkegiatan di luar, bertemu banyak orang, seperti itu kan? Iya, betul. Karena ketika saya berpikir sebagai anak muda yang hanya tinggal di tempat tinggal, atau istilahnya kalau orang dari perantau kan anak kos. Kalau kita tinggal di kosan sendiri, pulang kuliah kos, itu nggak ada rasanya jadi mahasiswa. Jadinya betul. Lebih kayak sia-sia gitu ya. Iya, karena apalagi saya jurusan psikologi, saya bisa menerapkan ilmu-ilmu psikologi saya di luar dengan ikut kegiatan organisasi, kegiatan sharing bersama teman-teman, dan yang lebih senang itu kan psikologi kadang ada tugas untuk cari responden, ada berapa ratus itu, dengan memiliki relasi yang banyak di luar sana itu sangat membantu. Jadi mudah iya, gitu betul. Ya. Tapi yang saya mau highlight di sini tadi Irsyad bilangnya karena saya ini anak psikologi, sayang gitu ilmunya. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya jadi duta bahasa ini ada nggak korelasinya dengan studi psikologi menurut Irsyad? Kalau menurut saya sih ada ya. Selain yang pertama tadi itu adalah implementasi dari mata kuliah pengembangan diri dan karir ya kan. Kemudian yang kedua di psikologi kita belajar psikologi komunikasi. Dan itu membuat saya banyak belajar dengan mengikuti juga kegiatan duta bahasa. Karena duta bahasa itu kita harus cakap, berbicara di depan umum, kita harus belajar, kita nggak boleh punya rasa takut untuk bicara di depan orang banyak. Dan
nama yang pertama itu adalah duta, gelar kan. Jadi duta itu memang Perwakilan. perwakilan dan yang harus terbaik dari yang terbaik kan. Ya, jadi melalui ilmu yang saya punya, bekal yang saya tampung sejak jadi mahasiswa, bukan sejak sih, selama jadi kuliah mahasiswa itu pun saya masih berusaha untuk mengaplikasikan dalam ilmu dalam berkegiatan, ilmu sehari-hari seperti itu. Mengaplikasikan dan terus mengupdate ya tentunya. Betul sekali, Iya. Kak. Iya. Jadi selain menjadi duta, enggak, kita jangan melangkah dulu. Iya. Kita harus di duta bahasa dulu ini. Iya, baik. Menjadi duta bahasa terbaik ketiga se-Sulawesi Selatan dan Barat, itu apa saja sih suka duka yang sudah dirasakan oleh Irsyad? Mungkin dimulai dari dukanya kali ya. Kalau dukanya, untuk sampai saat ini saya belum merasakan sih gimana dukanya, karena kan ini masih proses menjabat kan, Kak. Tapi kalau sukanya luar biasa. Baru 1 minggu menjabat sebagai duta bahasa itu kita udah ditarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan balai bahasa. Dan duta bahasa menjadi posisi terbaik ketiga di duta bahasa itu hal yang saya nggak pernah duga gitu kan. Pas masuk malam apresiasi, nama saya disebut, sungguh luar biasa sekali. Hal yang nggak pernah saya bayangkan bisa ada di posisi ini. Kenapa saya bisa ada di sini kan? Apalagi mengingat waktu ajang apresiasi saya nggak punya penonton. Oh, gitu. Iya, karena keluarga jauh. Dia Betul, ada di anak Sidrap, rantau ya. betul. Jadi saya hanya kayak dia maksimal aja, kita udah menampilkan yang terbaik, dan ternyata saya masuk di kategori tersebut. Sungguh luar biasa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sukanya itu kemarin karena duta bahasa tahun ini tuh mendapatkan apa ya, semacam beasiswa lah gitu. Beasiswa pelatihan public speaking dan MC. Itu yang diberikan oleh Kak Denny Asis. Dia salah satu pemateri dan juri di Duta Bahasa tahun ini, dan dia menyampaikan bahwa yang juara 1 putra dan putri dia akan gratiskan untuk ikut pelatihannya. Yang ketika kita ikut kelasnya itu, wah, harus berbayar itu 1 juta lebih. Pelatihannya 2 hari. Dan kebetulan banget juara 1 untuk Duta Bahasa Putra itu adalah alumni DA. Berarti sudah mengikuti, Iya, pernah sudah. mengikuti. Jadi diberikan ke juara 2, terbaik kedua. Namun terbaik keduanya sementara mengikuti pertukaran mahasiswa di Semarang. Dia akan balik bulan Desember nanti, sehingga diberikanlah ke terbaik ketiga. Dan sayalah yang mewakili itu, dan sayalah yang menerima beasiswa itu. Alhamdulillah rezeki. Ya, rezeki tak Seperti kemana. itu. Iya, itulah sukanya. Berarti memang dari awal ini Irsyad sudah menyiapkan diri untuk mengikuti kelas itu ya? Iya, betul. Karena sudah sangat senang sekali nih Iya. mendapat kesempatan itu. Iya. Selain itu, suka yang lain? Karena kayaknya dari tadi gembira sekali nih menyampaikan suka-sukanya. Iya. Oh iya, tadi kan saya katakan dukanya belum ada ya. Iya. Tapi kalau dilihat pasti ada celahnya juga. Saya merasakan di event-event begini kan banyak orang yang hanya sebatas ikut, ambil gelar, out, keluar. Maksudnya out, dia sudah nggak muncul. Dia udah nggak berusaha untuk memunculkan dirinya dengan menyandang gelar duta bahasa. Banyak kok event-event yang lain seperti itu, dia hanya sekedar mengharapkan nama, udah nama, apresiasi, masuk CV, kelar. Nggak ada tanggung jawab kan, iya. Tapi di duta bahasa kita memang dituntut untuk bagaimana kita harus bertanggung jawab selama program kerja kita selama 1 tahun menjabat sebagai duta bahasa ini. Seperti itu. Oh, jadi periodenya 1 tahun lamanya. Iya, ya? betul, 1 tahun. Jadi kita harus aktif, siap siaga dalam mensukseskan setiap program kerja balai bahasa dan program dari duta bahasa itu sendiri. Seperti itu. Jadi maksudnya ini program yang akan Irsyad lakukan memang disediakan oleh balai bahasa atau tidak bisa mengusulkan? Oh, enggak. Jadi duta bahasa itu untuk mensukseskan program kerja dari balai bahasa. Seperti itu. Duta bahasa pun memiliki juga program kerja seperti yang kemarin di bulan Agustus yang saya lakukan bersama anak jalanan itu. Ya itu. Iya.
Oh, Seperti jadi itu. baru satu program kerja yang Iya, terrealisasi? iya untuk angkatan kami di Oh, 2022 berarti ini. masih ada program lain yang akan Irsyad lakukan? Saat ini kami tengah mensukseskan finalis dari Sulawesi Selatan yang akan menuju Berangkat. ke Oh nasional ya. ya. Jadi mohon doanya teman-teman atas nama Kak Rey dan Kak Nunu itu Iya. yang akan mewakili Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional. Jadi untuk bulan ini kami akan membantu mensupport teman kami untuk dalam hal kegiatan itu karena Ya, kita panjang doakan. juga, iya. Ya, kita doakan buat Kak Nunu Iya, dan Kak Rey. Iya, ya, untuk semoga Sulawesi Selatan bisa bawa betul juara duta di bahasanya tingkat nasional. Betul iya. sekali, Kak. Jadi bentuk support apa saja yang Irsyad berikan kepada Kak Nunu dan Kak Rey ini? Ya, kemarin kami sempat berdiskusi terkait program KRIDA-nya ya. Oh, ya. KRIDA itu program kerja dan itu memang salah satu persyaratan yang akan dilombakan di tingkat nasional. Iya. Boleh dibocorkan sedikit seperti apa program kerja yang sudah didiskusikan itu? Gimana ya, bocorannya itu tentu tak lepas dari media, teknologi ya kan. Nah, temanya memang seperti itu. Tapi uniknya programnya ini adalah tentang bahasa daerah Sulawesi Selatan khususnya yang kita ajarkan pada mahasiswa pertukaran mahasiswa. Jadi kan perguruan tinggi itu lagi rame-ramenya program Merdeka Belajar Kampus Iya, Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi ada orang dari Aceh, orang Jawa yang datang ke Sulawesi Selatan di tempatnya di Universitas Hasanuddin, di berbagai kampus yang sudah bekerja sama untuk program itu kan di luar daerah. Jadi programnya bisa mengajarkan melalui media terkait mengenalkan kepada mereka semua terkait bahasa daerah orang Sulawesi Selatan. Jadi program kerja yang ditawarkan itu sangat berkaitan juga dengan tema kita hari ini ya. Iya, betul. Anak muda dan harapan bangsa. Nah, ya, dan duta bahasa. Jadi ada anak mudanya, ada milenialnya, ada digitalisasinya. Betul. Maksudnya kan penyampaian program kerja itu akan disampaikan melalui sosial media kan, seperti yang disampaikan oleh Irsyad. Meskipun tidak lepas dari sesi sharing sessionnya, bertemu seperti itu. Oh, jadi maksudnya nanti duta bahasa ini yang akan dikirim ke nasional akan memperkenalkan program kerjanya secara langsung ya? Iya, betul. Karena KRIDA-nya itu harus sudah terlaksana. Oh, sudah terlaksana. Iya, supaya orang di nasional itu bisa melihat langsung bahwa enggak sekedar penjelasan, iya ini udah direalisasikan. Makanya di bulan-bulan ini tuh padat-padatnya teman-teman duta bahasa untuk membantu dan mensupport Kak Rey dan Kak Nunu gitu untuk mensukseskan itu. Jadi memang banyak kegiatan ya dari anak duta bahasa ini. Iya, betul Kak. Jadi kita selain membahas duta bahasa, kita bahas lagi anak muda. Nah, bagaimana pandangan Rey, maaf ya, bagaimana pendapat Irsyad mengenai anak muda ini? Apalagi di zaman sekarang. Iya, betul. Ya, bagaimana komentarnya Irsyad? Saya juga merasa diri saya anak muda kan. Tapi ketika kita berpikir ke arah negatif, itu pasti banyak unek-unek yang harus keluar. Terkait permasalahan yang sudah gampang untuk dinilai oleh masyarakat, menilai anak muda itu seperti ini. Meskipun kita juga bisa memahami bahwa itu nyata adanya. Permasalahan di negara kita saat ini sudah merembes ke anak-anak muda. Dan itu harus menjadi PR untuk kita semua. Saya pun sebagai milenial, anak muda, prihatin terkait hal seperti itu. Karena anak muda itu adalah generasi pembangunan bangsa ini nantinya, penerusnya. Tapi ketika kita melihat sisi positif dari anak muda, berkat anak muda, kita bisa sampai saat ini, maksudnya media sudah berputar, globalisasi itu udah berkembang. Kita nggak boleh memfokuskan ke hal negatif saja tanpa mempertimbangkan positif. Negatif boleh kita pikir tentu harus dibarengi dengan solusi. Agar hal-hal negatif itu tidak terus menumpuk. Banyak kasus-kasus negatif tapi tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian untuk masalah itu. Dan anak muda untuk Indonesia ini harus memang kuat. Kita harus belajar banyak, bukan belajar hanya di dalam kelas saja. Tapi kita harus banyak peka dengan lingkungan kita sekitar. Karena anak muda itu udah dituntut dia harus cerdas berintelektual dan saatnya dibarengi dengan karakter yang baik.
Karena banyak orang yang cerdas tapi karakternya kurang. Dan itulah yang menjadi sisi kekurangan saat ini. Banyak anak-anak muda yang menilai bahwa dirinya udah pandai, cerdas, tapi dia mengurangi karakternya sebagai anak muda seperti itu. Mungkin maksudnya Irsyad kayak kurang rasa hormat kali Ya, gitu ya. betul. Kita ya seperti itu. Mungkin tadi kalau kita bilang rasa hormat, seperti yang Irsyad katakan tadi bahwa penggunaan kata tabe itu kan juga merupakan bahasa betul. daerah. Bahasa daerah Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut Irsyad terkait bentuk-bentuk pelestarian dari bahasa daerah itu sendiri? Bentuk-bentuk pelestarian dari bahasa daerah yang itu mesti kita lakukan sebagai kaum milenial ini. Tentunya saya sendiri juga demikian mesti melestarikannya. Salah satu waktu saya mengikuti kegiatan Duta Bahasa, kami ditanya sama pemateri, Miss Aini namanya. Dia bertanya, siapa di sini peserta yang sampai saat ini dia masih menggunakan bahasa daerah di keluarganya? Saya angkat tangan. Karena dalam keluarga saya itu kami full berbahasa Bugis. Kecuali ketika dalam obrolan kita membahas bahasa pendidikan, orang tua akan menyesuaikan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi keseharian kami full menggunakan bahasa Bugis. Jadi kita sebagai anak muda, jangan merasa malu ketika kita bertemu dengan teman kita saat berbahasa Bugis. Justru kita merasa bangga dengan bahasa daerah kita. Kita memiliki bahasa daerah, ada ciri khasnya kita, seperti itu. Meskipun sebenarnya kita memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Namun, ada kalanya kita sebagai daerah, ya jangan merasa malu lah ketika kita menggunakan logat daerah kita, bahasa daerah kita. Karena dengan kita melakukan hal seperti itu, kita bisa mendukung program pelestarian bahasa daerah yang saat ini Sulawesi Selatan itu dikategorikan bahasa daerahnya akan hilang gitu kan, sehingga program Balai Bahasa itu adalah revitalisasi bahasa daerah. Bagaimana pembelajaran bahasa daerah saat ini, karena fenomenanya udah banyak. Dulu-dulu kan sekolah ada pembelajaran bahasa daerah. Sekarang itu sudah jarang sekali kita temui sekolah-sekolah yang menerapkan proses pembelajaran bahasa daerah. Namun yang kita lihat banyak menggunakan bahasa asing. Iya, sebenarnya bahasa asing memang penting. Tapi kita nggak boleh melupakan bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita. Seperti itu. Jadi kita anak muda harus semangat, jangan merasa insecure, jangan merasa malu untuk memperlihatkan identitas kita dari daerah ini dengan penggunaan bahasa daerah. Bangga untuk menggunakan bahasa daerah kita, karena ketika kita tidak menggunakan bahasa daerah, anak cucu kita nantinya itu dia akan kehilangan bahasa ibunya. Seperti itu. Jadi kita anak muda dengan penggunaan bahasa daerah sehari-hari itu sudah bentuk kegiatan kita untuk melestarikan bahasa daerah kita, seperti itu. Dan itu yang ditanamkan juga ya oleh Duta Bahasa untuk terus melestarikan bahasa daerah. Iya, jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa sejarah menjelaskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda poin ketiga yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, hal ini juga yang melatar belakangi diperingatinya Hari Bulan Bahasa. Jadi yang saya mau tanyakan, apa yang telah disiapkan atau yang sedang dikerjakan oleh Irsyad dalam rangka memperingati Bulan Bahasa ini? Karena memang bulan depan insya Allah udah memasuki kategori Bulan Bahasa ya. Duta Bahasa itu akan melakukan pertemuan untuk membahas terkait kegiatan apa yang akan kita lakukan. Karena Duta Bahasa bulan ini agak padat-padat juga, karena pas-pasnya tingkat Duta Bahasa Nasional dilaksanakan. Jadi kita sembari juga membantu untuk mensupport teman kita. Tentu juga kita akan berusaha untuk kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam memperingati Bulan Bahasa ini. Seperti itu. Tapi biasanya sebelum-sebelumnya mungkin Irsyad lihat di sosial media atau di kegiatan luar lainnya, mungkin Bulan Bahasa yang sudah ada penyelenggaraannya dalam bentuk apa? Kalau dalam Balai Bahasa itu sendiri, dia memang sudah punya program, itu Festival Bahasa Ibu. Dan memang itu selalu dilakukan di Bulan Bahasa sih.
memperingati di Bulan bahasa. ya bulan bahasa, tepatnya bulan Oktober. Secara garis besar, festival bahasa Ibu itu seperti apa? Terkait festival bahasa Ibu itu memang penyelenggaranya dari Balai Bahasa. Duta Bahasa hanya dilibatkan sebagai tim kerja untuk mensukseskan program itu. Biasanya ada sesi webinar, diskusi jadi ada diundang semua dari orang daerah-daerah untuk hadir ke Makassar. Kita akan diskusi terkait bahasa Ibu kan bahasa daerah kan, bahasa daerah masing-masing. Selain itu ada lomba-lombanya juga, kompetisi betul, gitu kompetisi. Iya, kompetisi seperti apa yang Irsyad lihat telah dilakukan oleh Balai Bahasa dalam rangka memperingati bulan bahasa ini? Seperti baca puisi, kemudian pidato bahasa daerah pun juga ada. Iya. Oh iya. Tadi Irsyad mengatakan bahwa baca puisi. Yang saya mau tahu ini, pada malam apresiasi Irsyad menampilkan apa ini? Iya, bakatnya ya, Kak. Iya, saya penasaran gitu loh. Kayaknya ada bau-bau puisi kali ya? Iya, karena memang saya kan sukanya aktif di komunitas literasi. Kemudian di komunitas saya Rumah Belajar Cinta Damai itu memang senang dengan kegiatan yang berpuisi. Dan setiap event yang saya ikuti dan ada acara penampilan bakat, pasti saya akan menampilkan puisi. Iya, duta lingkungan pun saya menampilkan puisi yang berbau terkait lingkungan, fenomena permasalahan terkait lingkungan. Di duta bahasa pun saya menampilkan puisi. Namun puisi yang kemarin yang saya bawakan waktu ajang pemilihan duta bahasa terkait puisi yang berbahasa Bugis pastinya, bahasa daerah. Boleh tahu judul dari puisi itu yang ditampilkan pada saat malam apresiasi? Apa ya judulnya? Atau tak berjudul? Ada sih, tapi lupa ya, karena udah berapa bulan yang lalu. Tapi dalam isi puisinya itu seperti apa? Oke, teks puisinya itu menceritakan bahwa kita sebagai individu harus banyak bersyukur menjadi orang. Kita berdiri di atas tanah, berjalan dengan kaki, tangan bergerak kanan kiri, mata melihat, itu tiada lain karena kuasa Tuhan yang Maha Esa. Jadi inti dari puisi itu adalah mengajarkan bahwa kita itu harus selalu bersyukur, ingat atas Tuhan, masih ada orang di atas kita seperti itu. Jadi jangan merasa besar gitu ya. Betul sekali. Harus lihat ke bawah juga, bagaimana masih ada yang di bawah kita, seperti itu. Betul. Intinya jangan sombong lah, mungkin ya seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi Irsyad sendiri ini kita kan banyak berbincang-bincang mengenai duta bahasa, anak muda, dan juga tentunya berkaitan dengan generasi bangsa. Nah, saya mau tanya ini Irsyad, cita-cita dari Irsyad itu seperti apa sebenarnya? Oke, cita-cita saya itu ingin menjadi psikolog pendidikan. Oh, psikolog pendidikan. Iya, saya ingin fenomena-fenomena dalam dunia pendidikan itu, saya merasa saya ingin terjun untuk membantu untuk mensukseskan setiap pendidikan yang ada di Indonesia. Karena ada beberapa problem yang saya lihat ya kan. Contohnya, mungkin teman-teman merasa bahwa dalam situasi pendidikan, terkadang ada satu pengajar yang menyamaratakan nilai siswanya. Kayak misalnya nih, dalam satu kelas, dia memberikan nilai semua C semua satu kelas. Padahal dalam teori psikologi pendidikan, itu tidak dibenarkan. Mengapa? Karena dalam kelas itu, tipikal siswa itu beda-beda. Pasti ada yang unggul, pasti ada yang rendah. Ketika kita menyamaratakan nilai C, orang yang memahami itu dia akan merasa tidak adil ya. Iya, tidak adil. Dan hal seperti itulah yang membuat saya tergerak dan fokus pada psikologi pendidikan. Bagaimana mengubah mindset tenaga pendidik, proses pendidikan itu bagaimana. Makanya saya harus banyak belajar terkait itu. Sangat mulia sekali ya Irsyad. Selain menjadi duta bahasa, bercita-cita juga untuk menjadi
Psikolog Tenaga pendidikan, pendidik ya betul. kali. Berarti mau menjadi guru gitu? Bukan Kak, kalau Lebih ke psikolog mhm. itu dia fokusnya Oh konsultan ya? terkait pembentukan kurikulum Mhm. pendidikan, sama proses pembelajaran dalam kelas. Jadi kita yang memberikan pelatihan kepada guru, gitu kan. Karena kan kalau jadi guru ada jurusannya Mhm. Oh sendiri. ya. Iya, Jadi berarti selama ini Irsyad sudah banyak melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan psikologi? iya, alhamdulillah. Mhm. Kemarin saya mengikuti pelatihan public speaking, Mhm. sertifikatnya juga. Dan waktu corona saya juga mengikuti pelatihan grafologi yang Iya. diselenggarakan oleh Grafologi Indonesia. Nah, menarik nih grafologi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit karena sepengetahuan saya grafologi itu yang berkaitan dengan aksara gitu ya. Iya, Pembacaan aturan pola penulisan mm-mm, manusia iya, terhadap karakternya. iya. Ya. Jadi di grafologi itu umumnya mahasiswa psikologi pasti tahu ya, Mhm. khususnya di mata kuliah proyektif. Itu alat tes, salah satu panduan alat tes. Namun pelatihan yang saya ikuti ini adalah grafologi yang berfokus pada penulisan tangan seseorang, analisa tanda Mhm. tangannya, bagaimana kita bisa memahami karakter seseorang dari tulisan tangannya, bagaimana kita bisa memahami karakter orang Mhm. dengan melihat tanda Oh, tangannya, tanda tangan juga ya. seperti itu. Jadi bukan hanya dari segi tulisan, tapi juga tanda tangan. Iya, karena Mungkin itu harus seimbang. Hmm, Karena terkadang ada orang yang tanda tangannya nggak profesional dengan ya. tulisan tangannya. Oh, Contohnya, tulisannya itu kecil, mhm. tapi pas tanda tangan udah besar Besar sekali. sekali. Nah, itu bisa dikategorikan nggak profesional, Oh, nggak mhm. seimbang gitu. Seperti itu. Yang lainnya seperti misalnya, kalau misalnya tulisannya besar, terus tanda tangannya kecil, bagaimana pembacaannya? Nah, umumnya orang menilai kalau dari bentuk itu dia bisa menebak bahwa oh orangnya ini ekstrovert, oh ini Oh introvert. ya. Iya, tapi kalau kita menganalisis secara lebih dalam, Mhm. itu harus dilakukan di lembaga tes tertentu yang memang menyelenggarakan alat tes grafis namanya grafologi. Supaya identifikasi hasilnya itu nggak asal nebak, Mhm. asal menyimpulkan bahwa oh kamu itu gini loh. Iya. Kamu itu karakternya seperti ini loh, nggak seperti itu. Jadi kalau orang menilai nih, ini juga yang saya mau sampaikan Iya, kepada teman-teman betul. sekalian. Kalau kita menilai bahwa mahasiswa psikologi itu bisa menebak, membaca karakter seseorang, itu sebenarnya kurang Keliru tepat, keliru keliru, kali ya? iya betul. Karena ketika kita ingin membaca karakter Mhm. seseorang, kita harus melakukan proses tes. Iya, betul. Ada yang namanya tes proyektif, Mhm. ada yang namanya tes non-proyektif. Di mana tes-tes itulah yang dikembangkan oleh para tokoh ilmuwan psikologi, itu yang digunakan sehingga kita sebagai psikolog nantinya bisa menebak, bukan menebak, bisa membaca hasil tesnya klien Oh, iya. tersebut. Jadi nggak serta-merta baru melihat, oh Tolong orangnya baca saya begini, dong. iya. Tidak Gitu. seperti itu ya. Iya, Tapi kalau dari segi pembacaan karakter orang ini introvert, iya, ekstrovert atau ambivert ya kalau nggak salah ya. iya. Kalau Tengah-tengah, campur, ya iya. campur itu. Itu bisa secara langsung atau mesti melalui tes juga? Sebenarnya kalau menilai secara langsung itu kebanyakan orang mencari hal-hal yang benarnya atau ciri-ciri yang paling banyak orang rasakan. Kayak Mhm. contoh, Ya. orang menilai bahwa oh, orang ini senang berkegiatan di luar. Orang Mhm. ini senang dengan keramaian. Langsung orang bisa menjudge bahwa oh dia ekstrovert tuh. Dia senang bergaul dengan orang-orang. Banyak Sedangkan orang. orang yang introvert mungkin yang pandangannya dia menilai bahwa dia pulang balik kampus kos, dia nggak punya teman yang banyak, Kupu-kupu dia gitu nggak ya? suka, iya kupu-kupu istilahnya, Kuliah pulang, kuliah kuliah pulang, pulang. betul, betul sekali Kak Vio, iya. Orang bisa langsung menjudge bahwa, oh dia introvert, padahal sebenarnya itu ciri-cirinya dapat, tapi kita nggak mesti menjustifikasi secara langsung bahwa tipikal kepribadiannya dia itu ekstrovert, karena hal-hal seperti itu menyesuaikan dengan keadaan. Hmm. Kepribadiannya orang pun itu akan berbeda-beda, seperti itu. Berarti bisa ditentukan langsung, maksudnya kapan bisa ditentukan langsung nih, ini orang ekstrovert, apakah pada perjumpaan pertama atau melalui interaksi-interaksi? Itu bisa dilihat dari proses interaksi. Mhm. Kalau psikolog yang sudah berpengalaman, pasti hanya menjustifikasi baru memberikan beberapa pertanyaan, dia sudah bisa menjudge bahwa, oh kamu itu kepribadiannya seperti ini.
kalau orang-orang yang sudah profesional. Menarik juga ya, Iya. anak mahasiswa, seorang mahasiswa dari psikologi menjadi duta bahasa, Iya. kayaknya sangat berkaitan deh, bisa banyak ini explore-nya, Iya betul ya Kak kan? Via, iya. Kalau untuk cita-cita dari tadi saya kan dengar Irsyad bilang kadang ada yang cuma mau mencari nama, ketika Iya. sudah lepas Betul. nama kedutaannya Iya, itu sudah nggak mau bertanggung jawab atau Iya. sudah hilang lah gitu ya. Hilang. Kalau Irsyad sendiri bagaimana? Apakah nantinya akan terus muncul atau Oke. gimana? Karena saya sudah menjas nilai konsisten ya, kita harus loyal, kita harus Betul. bertanggung jawab dalam satu hal yang kita tekuni. Mhm. Karena kita sudah masuk dalam lingkungan keluarga duta bahasa, ya pasti tanggung jawabnya harus lebih besar. Kita harus membuktikan bahwa memang saya layak untuk Iya. jadi duta bahasa. Ini loh program saya, ini loh kinerja saya selama menjadi duta bahasa. Makanya saya sendiri saya akan selalu siap untuk membantu untuk mensukseskan setiap rancangan kegiatan-kegiatan duta bahasa. Karena kita nggak asal serta-merta mengikuti nama dan membawa Samir Iya, pulang, Samir. itu nggak istilah seperti itu. Kita harus konsisten dan bertanggung jawab. Ya, jadi Tribuners kita bisa melihat bahwa seakan-akan Irsyad sudah berjanji bahwa Iya, betul. Irsyad akan konsisten untuk tetap menjadi duta bahasa walaupun sudah dimisioner ya nantinya. Iya, nantinya. Jadi untuk itu Irsyad mungkin punya keinginan atau kontribusi seperti apa yang akan dilakukan ketika sudah dilengsarkan atau sudah dimisioner? Kontribusi seperti apa? Oke. Apakah akan tetap aktif merangkul atau sekedar jadi pengamat? Iya. Karena di duta bahasa saya melihat kakak-kakak pun yang sudah sebenarnya udah lengser, Iya. tapi saya melihat kinerjanya sungguh luar biasa. Itu patut kita teladani sebagai pengurus saat ini ya kan. Karena hal ini memang umumnya pijen yang seperti ini itu 1 tahun bekerja program ya kan, 1 tahun. Nah tapi dalam lingkup duta bahasa kita nggak mengenal seperti itu. Kita masuk ya kita udah keluarga, meskipun ranah untuk program kerjanya itu pasti ada masanya. Iya. Setiap masa pasti ada orangnya. Setiap orang pasti punya masa. Seperti itu. Oh ya, baik sekali. Jadi setiap setiap orang pasti ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. Iya, betul sekali. Berkebalikan aja Iya, ya. betul. Tapi tetap sinkron. Iya. Ya, sebelum kita akhiri mungkin Irsyad bisa sampaikan harapan atau kata-kata motivasi buat anak muda generasi bangsa ini terkait bagaimana harus melestarikan bahasa sekarang ini atau bahasa daerah, bahasa ibu. Oke. Ya, langsung saja. Baik, terima kasih Kak Vio. Ya. Halo, saya Irsyad. Saya Duta Bahasa Terbaik ketiga tahun 2022. Saya bangga menjadi anak muda. Kalian yang ada di sana harus bangga juga menjadi anak muda. Berbanggalah menjadi anak muda yang layak untuk dibanggakan dan jangan pernah merasa dirinya tidak berharga. Setiap individu memiliki potensi diri masing-masing. Setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang punya masa juga. Jadi saya berada di sini bukan menganggap bahwa saya yang terbaik, saya yang layak untuk bercerita, untuk menyampaikan hal ini, tapi saya berada di sini karena kebetulan. Giliran saya yang ada di sini. Sehingga jangan pernah merasa insecure sebagai anak muda. Pandanglah setiap hal yang kita lihat dalam lingkungan sebagai hal-hal yang positif. Hindari hal-hal yang berbau negatif untuk kita semua. Karena kesuksesan dalam setiap negara itu ada di tangan anak mudanya. Seperti itu. Iya, baik sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya kepada Irsyad ini yang sudah memberi closing statement bahwa yang saya highlight ini selalu terulang di kepala saya, yaitu setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Dan juga tentunya generasi muda katanya jangan pernah untuk insecure. Iya, betul. Dan terus
perhatikan, potensinya. perhatikan hal positifnya, Betul. terus jangan terlalu lihat ke belakang atau negatif-negatifnya betul. kali ya. Nah, itulah tadi perbincangan kita, diskusi kita, sharing-sharing kita bersama narasumber kita yang tentunya Siap, Kak. sangat cerdas dan kemampuan berbahasanya tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih banyak sekali lagi buat Terima kasih juga, Irsyad Kak yang Vio. telah meluangkan waktunya Ya. hadir bersama kami di studio ini, dan saksikan episode Bincang Kampus lainnya yang tentunya akan diberikan narasumber dan juga tema-tema yang selalu menarik. Saya Fiona Jiretno beserta kru yang bekerja pamit undur diri. Terima kasih.